Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ambo Afia Gucibuya, Ambo Channel Pademangan Afian News. Apa kabar saudaraku, sahabatku? Salam sehat selalu, salam buat keluarga. Tetap bersemangat, salam dari Ambo, salam Taraga, selamat Basuo, Rancak Banang. 009 Pademangan Barat. Maaf ya. Siap. Saudaraku, sahabatku, jumpa lagi bersama kami Ambo Afia Gucibuya, Ambo Channel Pademangan Afia News. Tepatnya pada hari ini pagi jam 8 pagi menjelang siang atau sampai selesai, yaitu dalam mengikuti cuplikan kami dalam acara Tablik Akbar Isra Mi'raj dan sekaligus peresmian Ponpes Darul Quran Al-Fatah 2, yaitu bertempat di RT 10 RW 10 Kelurahan Pademangan Barat, dan nanti akan langsung dihadiri sebagai penceramah adalah Kiai Haji Ubaidillah Ahror, dan beliau adalah pengasuh Ponpes Al-Fatah Temboro, Jawa Timur. Saudaraku, sahabatku, dan sangat terharunya Habib Fauzi selaku pembina dari Ponpes Darul Quran atau Darku Al-Fatah 2, sampai kami lihat menitikkan air mata terharunya, dan juga dengan kehadiran Kiai Haji Ubaidillah Ahror, dan disaksikan juga dari DMI Pademangan, MUI Pademangan, dan juga dari Kapolsek Pademangan, ada Babinsa, ada Babin Kamtipmas, tokoh masyarakat, alim ulama, dan para undangan lainnya hadir pada pagi hari ini. Dan marilah kita ikuti acara cuplikan kami menghadiri Isra Mi'raj dan peresmian Ponpes Darul Quran Al-Fatah 2 ini. Dan tonton sampai selesai. Jangan lupa subscribe and like Ambo Afia Gucibuya, Ambo Channel Pademangan Afia News melaporkan dari wilayah Pademangan Barat, RT 10 RW 10. Semoga ada manfaat dan kita di pagi hari ini berada dalam keadaan sehat walafiat. Yuk ikuti cuplikan kami dari Ponpes Darku.
Lapau Nasi Jaya berada di Jalan Menteng 58, Jakarta Pusat, tidak jauh dari Tugu Tani dan di samping kantor PP Muhammadiyah. Yuk mampir Lapau Nasi Jaya. Ada tunjang, rendang, gulai kambing, dan banyak lain pilihan di Lapau Nasi Jaya Ajo. وقد قال في كتابه الكريم ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل ومن يأبى يا رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى أو كما جاء في الحديث. Hadirin hadirat yang kami muliakan,
kebangkitan, lepas kiamat akan ada hari kebangkitan. Malaikat Israfil akan niup sangkakala. Maka semuanya kita akan bangkit dari tempat kita masing-masing lagi, dari kuburan-kuburan kita. Di sana ternyata di mahsyar pemiliknya juga Allah. Maka sebelum Allah maafkan kita ini tidak akan bisa aman dimanapun kita berada. Jadi penguasa, rakyat, jadi orang yang hidup ataupun mati, yang lepas mati, kalau Allah belum maafkan hambanya yang bersalah, terus dia dalam bahaya besar. Kita ini masalah dengan tetangga aja pusingnya kadang-kadang sampai mengganggu tidur kita. Bermasalah dengan suami, bermasalah dengan istri, pusing. Bermasalah dengan polisi, deg-degan. Bermasalah dengan presiden di Indonesia jadi gak nyaman. Bagaimana kita mau merasa nyaman bermasalah dengan penciptanya semuanya, pencipta dunia, pencipta akhirat, penciptanya Indonesia dan seluruh dunia, penciptanya seluruh presiden. Maka orang yang berdosa kemudian dia merasa aman itu memang ada masalah pada dirinya. Padahal iman ini para hadirin wal hadirat yang kami muliakan, ini adalah satu-satunya kunci yang menyebabkan kita diizinkan untuk masuk surganya. Maka majlis-majlis yang murni karena agama perlu sering dibuat supaya masalah-masalah kita dengan Allah terselesaikan. Insya Allah semuanya bukan hanya sekali pengajian ini, nanti kita buat lagi. Majlis khusus di rumah kita anak istri duduk bareng semata-mata karena Allah, yasinan bareng, wiridan bareng, istighothah bareng, supaya keluarga kita dimaafkan oleh Allah. Kita dengan RT kita buat begitu juga. Kita di kantor, di samping macam-macam kesibukan perkantoran, kita luangkan waktu bareng-bareng dengan teman-teman kantor untuk duduk bareng, sholat berjamaah umpamanya, yasinan umpamanya, biar Allah sudi mengampuni dosa-dosa kita. Kalau orang sudah terampuni dosa-dosanya para hadirin, maka orang ini adalah bagian dari orang yang takwa. Orang yang takwa, doanya akan dikabulkan oleh Allah, amalan-amalannya akan diterima oleh Allah. Allah akan beri solusi untuk dia dan dia. Allah akan beri solusi untuk dia di dalam macam-macam kesulitan yang sedang dihadapi. Innama yataqabbalullahu minal muttaqin, sesungguhnya Allah hanya menerima dari orang-orang yang bertakwa. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang takwa kepada Allah, Allah akan beri solusi bagi dia masalah-masalah yang sedang mendera dia. Kemudian Allah akan beri rezeki kepada dia dari tempat yang dia sama sekali tidak memprediksi. Hadirin wal hadirat yang kami muliakan, suatu hari ada satu kejadian besar. Yang kejadian ini merupakan pelajaran bagi kita semuanya. Di antara isinya dunia ya datangnya ujian-ujian, baik pun ujian yang menggembirakan ataupun ujian yang menyedihkan. Semuanya dari Allah, semestinya disikapi sesuai dengan ketakwaan, sesuai yang diridhai oleh Allah, yang telah diarahkan oleh yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa barakatuh. Ada suami istri. Memang isinya dunia itu ya kalau nggak suami ya istri, atau hasil dari suami jadi istri, itu mulai dari manusia pertama yang ada di dunia ini. Di normalnya manusia memang ada pasangan-pasangan. Sebetulnya orang itu nggak bersuami dan nggak beristri itu
sebetulnya tidak mati, tapi pusing. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha. Normalnya orang kalau menikah itu akan dapat ketenangan yang waktu jomblo dia tidak pernah merasakannya. Kalau orang nikah kok nggak tenang, berarti ada prosedur yang salah. Maka suami istri diuji oleh Allah di zaman Nabi. Putranya diculik oleh orang yang memusuhi agama, oleh orang yang kafir. Maka istrinya nangis. Kita sebagai ahli sunnah wal jamaah berkeyakinan bahwa wali-wali yang terbesar, makhluk yang terbaik selepas para anbiya adalah para sahabat. Sebesar-besarnya wali sampai hari kiamat tidak akan bisa sampai derajatnya seorang sahabat. Nah, ini ada seorang sahabat perempuan nangis. Maka kalau ada ibunya nangisan, jangan dianggap ini bukan bagian dari wanita solihah. Bisa juga wanita solihah itu suka nangis juga. Bagaimana kita menyelesaikan masalah ini? Anak kita telah diculik oleh orang-orang kafir. Maka suaminya sowan kepada yang mulia Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Satu pelajaran. Kita ada masalah. Semuanya dari kita selalu pernah mengalami masalah, dan mungkin juga ketika hadir di majelis ini sedang dalam masalah. Maka suaminya datang kepada Sayyidul Anbiya yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada masalah, kembali kepada agama. Inilah yang mau kita harapkan dari wujudnya pesantren di sini. Wujudnya pondok tahfidzul Quran, pondok belajar kitab. Bagaimana kita sebagai orang beriman, kalau ada masalah akhirat atau masalah dunia, merujuk kepada aturan, satu-satunya aturan yang di dalamnya hanya keuntungan, tidak ada kerugiannya, aturan yang telah dibawa oleh seluruh para nabi, para rasul, aturan yang telah dibawa oleh yang mulia Nabi besar Muhammad SAW, yaitu aturan ketundukan. Saya ini hambanya Allah, saya ini dimiliki oleh Allah, maka saya tidak mungkin bisa beruntung tanpa dapat ridhonya pemilik saya. Dan pemilik saya sudah mempunyai aturan-aturan yang kalau saya praktekkan mesti dianya akan senang pada saya, ridho pada saya, dan akan berikan karunia-karunia yang telah dijanjikannya, dan tidak akan pernah janjinya tidak ditepati. Innallaha la yukhliful mi'ad. Sesungguhnya Allah tidak akan tidak menepati janjinya, selalu menepati janji. Maka suaminya datang pada Nabi. Susah, tetap teguh, mantep, madep, saya tidak akan menemukan solusi dari kesusahan saya kecuali dengan kembali kepada yang diridhoi Allah. Ridhonya Allah harganya tidak ternilai. Kalau orang sudah diridhoi Allah, susahnya mendatangkan karunia. Kalau orang itu tidak diridhoi oleh Allah, bahagianya mendatangkan malapetaka. Maka yang mulia Nabi besar Muhammad SAW selepas ditemui orang tadi,
Maka Nabi mengatakan, kamu dan istri kamu perbanyaklah membaca la haula wala quwwata illa billah. Aktsira min qawli la haula wala quwwata illa billah. Kita ada masalah, kita selesaikan dengan la haula wala quwwata illa billah. Yang mana la haula wala quwwata illa billah ini adalah pernyataan dari seorang hamba kepada Tuhannya bahwa yang mampu hanya Engkau saja ya Allah, yang bisa menyelesaikan hanya Engkau saja ya Allah. Upaya saya, kekuatan saya tanpamu tidak ada gunanya sama sekali. Maka Allah kalau mendengar dari hambanya ketika ada masalah, hambanya menyatakan kelemahannya yang nyambung hanya Allah saja, Allah suka dengan sikap hamba yang begini. Kadang-kadang kita ini kena masalah, tapi perasaannya kita bisa menyelesaikan masalah. Akhirnya masalah menjadi membesar, di atas masalah datang ribuan masalah. Allah tidak suka hambanya kena masalah kemudian dia merasa bisa menyelesaikan masalah. Kalau kita ada masalah, itu dari Allah, yang bisa menyelesaikannya hanya Allah, yang bisa memberikan solusi hanya Allah. Maka jangan sok pinter, jangan sok sombong. Kalau Allah nggak nolong kita, seluruh dunia berkumpul jadi satu nggak ada gunanya. Maka tengah-tengah suami istri wiridan, ini penting bagi suami-suami dan ibu-ibu. Kadang-kadang kita ini di rumah itu punya masalah bersama, tetapi yang pengen untuk kembali kepada islah diri, perbaikan diri, kembali. Saudaraku, sahabatku, demikianlah cuplikan laporan kami dari RT 10 RW 10 Kelurahan Pademang Barat, Jakarta Utara dalam rangka peresmian Pondok Pesantren Darul Quran dan sekaligus memperingati Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terima kasih. Jangan lupa subscribe and like, share dan tonton terus konten-konten kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ambo Afia Gucibuya, Ambo Channel Pademangan Afia News. Hello Mohan and Durdiri. Ambo Figa Cibwa, Ambo Channel, Pademangan Afia News. Thank you, brother and my friends. Senpai Jumpa.